Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Program doa pagi GPDI Budi Mulya kembali hadir untuk memberkati kita semua. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Yohanes 16 ayat yang pertama dan kedua. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Melalui pembacaan ayat tadi, Yesus mengatakan bahwa murid-murid jangan menjadi kecewa dan menolaknya. Satu hal yang di dalam Tuhan tidak boleh dilakukan adalah menjadi kecewa, menjadi tersinggung, menjadi tersandung, menjadi meninggalkan Tuhan, kecewa karena apapun juga. Mungkin Yesus ingin memberitahu bahwa dunia akan membenci murid-muridnya. Inilah penyebab orang yang mengikuti Tuhan dapat menjadi kecewa. Karena Yesus mengatakan murid-muridnya akan dikucilkan. Seakan-akan Yesus mau memberi peringatan bahwa murid-murid akan menghadapi penderitaan, akan menghadapi kesulitan, tantangan di dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid Tuhan akan mengalami dibenci, dikucilkan, karena banyak orang yang tidak suka kepada kekristenan. Mereka membenci umat Tuhan yang sebenarnya mereka benci kepada Kristus, karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia akan membenci Yesus
dan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan akan dibenci, dikucilkan, bahkan dianiaya, dibunuh karena nama Tuhan. Sebagaimana Yesus di dalam dunia banyak kali ditolak, dibenci, dihina, bahkan mati di kayu salib. Sebagaimana Kristus mengalami penderitaan, murid-murid juga akan mengalami penderitaan. Kesusahan akan datang, penganiayaan akan dialami oleh umat Tuhan. Matius 24 ayat yang 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang-orang percaya akan banyak mengalami penderitaan, kesusahan, sehingga ada orang-orang yang akan murtad, meninggalkan iman, percaya kepada Kristus. Mereka tidak tahan dalam penderitaan. Mereka tidak tahan dalam kesusahan. Markus 4 ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Penyebab murtad karena iman mereka tidak berakar dan bertumbuh. Mereka hanya menerima firman yang enak didengar, yang bisa dinikmati, tanpa menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka terbuai dengan berkat-berkat jasmani, sehingga iman mereka tidak kuat. Ketika mereka diuji oleh persoalan hidup, oleh kekurangan, sakit penyakit, dan pergumulan hidup, mereka alami ketakutan karena melihat hal-hal yang menyusahkan terjadi di dalam dunia. Mereka tidak sabar, tidak bertekun. Seharusnya mereka bertekun di dalam doa. Seandainya mereka melakukan firman Tuhan, pasti mereka akan kuat dan bertahan. Sebab itu, ada Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita. Biarlah kita buka hati terhadap Roh Kudus, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan keberanian menghadapi segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami tidak akan meninggalkan Tuhan, tapi kami mau tetap taat dan setia. Oleh karena itu, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program ini,
Kiranya Tuhan tolong setiap umat Tuhan, berkati mereka jasmani maupun rohani. Setiap pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, permasalahan di dalam pekerjaan, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kekurangan Tuhan berkati dengan berlimpah. Kami akhiri program doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.